Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Bu Eka Sri Rahayu selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan Islami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil laporan pertanggungjawaban belajar kewirausahaan berbasis Islami. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Safiatus Salihah dengan NIM 231101009 dengan rekan saya. Saya Hanifatul Mukminah dengan NIM 231101004. Dan saya Nuke Dwiningrum dengan NIM 231101013. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Itu yang pertama di bab 1, eksekutif summary. Latar belakangnya yaitu Rebelsius merupakan usaha makanan yang bergerak di bidang makanan sehat dengan menawarkan produk utama seperti salad wrap yang dibuat menggunakan kulit tortilla, dada ayam, selada, wortel, timun, jagung manis, dan dressing. Selain itu ada minuman infused water yang bisa dibeli secara terpisah atau dalam bentuk paket bundling. Nah, latar belakang berdirinya usaha ini tuh meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap makanan sehat yang praktis dan terjangkau, terutama pada mahasiswa yang cenderung memilih makanan cepat saji yang kurang memperhatikan kandungan gizinya. Nah, oleh karena itu, Babesius hadir sebagai alternatif makanan yang nggak hanya mengenyangkan, tapi juga mengandung protein, vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan. Nah, sistem penjualan dilakukan melalui pre-order, yaitu PO, dan penjualan langsung pada bayar kewirausahaan di Universitas Muhammadiyah Gresik. Kemudian ada promosinya, dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, sehingga konsumen bisa melakukan pemesanan dengan lebih mudah sebelum hari pengambilan produk. Nah, dengan mengutamakan kualitas bahan baku, kebersihan proses produksi, dan pelayanan yang baik, Rebelsius diharapkan bisa menjadi salah satu pilihan makanan sehat yang diminati masyarakat dan sekaligus menjadi dia pembelajaran mahasiswa dalam menerapkan ilmu kewirausahaan. Adapun tujuan usaha yaitu yang pertama menyediakan makanan sehat yang praktis, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat. Yang kedua ada menumbuhkan minat masyarakat, terutama mahasiswa, agar mudah mengkonsumsi makanan sehat. Yang ketiga, menerapkan ilmu kewirausahaan melalui kegiatan produksi, pemasaran, dan penjualan produk. Kemudian yang keempat ada mendapatkan keuntungan. Yang keempat yaitu mendapatkan keuntungan dan hasil penjualan produk sebagai bentuk pengembangan usaha. Dan yang terakhir ada meningkatkan kemampuan kerja sama, komunikasi, dan manajemen usaha dalam tim. Nah, di bab 2 ini ada deskripsi perusahaan, yang pertama, mission statement. Seperti sebelumnya, Rebelsius merupakan usaha di bidang makanan yang berfokus pada penyediaan makanan sehat dengan konsep praktis dan modern. Produk ditawarkan dengan menggunakan bahan baku segar, berkualitas, dan diproses secara higienis, sehingga menghasilkan makanan yang lezat sekaligus bergizi. Nah, melalui usaha ini, Rebelsius ingin menjadi pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan makanan sehat, tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Adapun visi perusahaan yaitu menjadi usaha makanan sehat yang inovatif, berkualitas, serta mampu menjadi pilihan utama masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan makanan praktis dan bergizi. Kemudian ada misi perusahaan. Yang pertama, menggunakan bahan baku yang segar dan berkualitas. Yang kedua, menjaga kualitas rasa, kebersihan, dan keamanan produk. Yang ketiga, menawarkan produk sehat dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, memberikan pelayanan yang ramah dan memuaskan kepada konsumen. Dan yang kelima, mengembangkan inovasi produk sesuai kebutuhan. Nah, adapun business value, Provisius hadir sebagai usaha makanan sehat yang mengutamakan kemudahan untuk konsumen dalam mendapatkan makanan yang praktis dan berkualitas. Produk ini dijual dengan sistem pre-order dan juga saat kegiatan bazar, sehingga konsumen bisa memilih cara pembelian yang paling sesuai dengan kebutuhan. Nah, selain itu juga memberikan pelayanan yang baik melalui dari proses pemesanan hingga produk diterima oleh konsumen. Setiap pesanan itu dibuat sesuai jumlah yang dipesan agar kualitas makanan tetap terjaga dan mengurangi risiko produk terbuang. Hal ini juga membantu usaha menjadi lebih efisien dan penggunaan bahan baku. Kemudian sebagai usaha yang dilakukan mahasiswa, Provisius nggak hanya untuk mendapatkan keuntungan, tapi juga menjadi saran belajar dalam mengembangkan kemampuan kewirausahaan. Nah, melalui usaha ini, anggota kelompok belajar bekerja sama, mengatur proses produksi, melakukan promosi, sampai melayani konsumen sampai secara langsung. Dengan begitu, Provisius bisa memberikan manfaat baik bagi konsumen maupun bagi tim yang menjalankan usaha. Nah, lokasinya itu diproduksi di Laboratorium Gizi Universitas Muhammadiyah Gresik dengan memperhatikan kebersihan dan keamanan pangan selama proses pengolahan. Nah, kemudian pemasarannya dilakukan secara langsung melalui kegiatan belajar kewirausahaan di UMG Kampus 2 dan secara langsung melalui sistem pre-order yang dipromosikan melalui media sosial. Kemudian di bab 3 ada organisasi dan manajemen. Yang pertama ada founder. Nah, ini didirikan dan dikembangkan secara bersama oleh seluruh anggota kelompok sebagai bagian dari pelaksanaan mata kuliah kewirausahaan. Nah, anggota timnya ada 3, yaitu Hanifatul Mu'minah sebagai bagian operasional dan pelayanan. Kemudian ada Sofiatus Salihah sebagai bagian produksi, dan ada Nuka Dwiningrum sebagai bagian keuangan dan pemasaran. Nah, ini pun ada struktur organisasi dan job desk-nya. Langsung saja ke deskripsinya. Nah, deskripsi job desk-nya yaitu yang bagian produksi itu bertanggung jawab pada persiapan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan produk, menjaga kualitas dan kebersihan produk sebelum dipasarkan. Nah, yang kedua ada bagian keuangan, yaitu mengelola modal usaha, mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran, menghitung harga pokok produksi, keuntungan, dan menyusun laporan keuangan selama kegiatan. Nah, terus yang ketiga ada bagian pemasaran, yaitu melakukan strategi promosi, membuat konten pemasaran, mengelola media sosial, menerima pesan pre-order, dan menjalin komunikasi dengan baik dengan konsumen. Kemudian bagian operasional dan pelayanan, yaitu bertanggung jawab dalam proses distribusi produk, melayani konsumen saat penjualan berlangsung, memastikan pesanan diterima dengan baik, dan membantu mengatasi kendala yang terjadi selama kegiatan penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Yang selanjutnya ada bab produksi dan jasa, di mana latar belakang permasalahan daripada terciptanya bab sosial adalah perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk, yang juga menyebabkan banyak orang yang memilih makanan cepat saji.
yang praktis, tetapi kurang memperhatikan tentang gizinya. Jadi di lingkungan kampus, pilihan makanan sehat itu dengan harga yang terjangkau juga masih relatif terbatas. Kemudian kondisi tersebut menjadi peluang dengan menghadirkan Webisius di lingkungan kampus yang menghadirkan produk yang tidak hanya praktis tetapi juga banyak dan kaya akan kandungan gizinya. Lanjut aja Kak, belakang. Kemudian solusi yang kami tawarkan di sini ada Webisius menawarkan produk salad wrap yang menggunakan protein berupa ayam sebagai sumber protein serta sayuran segar seperti selada, wortel, timun, dan jagung manis yang kaya akan vitamin dan serat, juga mineral. Produk ini juga disajikan menggunakan kulit tortilla sehingga mudah dibawa dan dikonsumsi kapan saja. Kemudian sebagai pelengkap kami juga menyediakan infus water yang memberikan pilihan minuman yang lebih sehat dibandingkan minuman tinggi gula. Kemudian konsumen juga dapat memilih paket bundling dengan harga yang relatif lebih murah, juga lebih hemat sehingga mendapatkan makanan dan minuman yang sehat dalam satu paket. Nah, selanjutnya ada value preposition, di mana Webisius menawarkan makanan sehat yang praktis, bergizi, dan mengenyangkan dengan harga yang sangat terjangkau. Produk ini digunakan menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas serta dikemas secara higienis sehingga aman dikonsumsi. Selain itu, sistem penjualan kami juga melalui sistem pre-order dan sistem offline di bazar membuat konsumen juga mudah untuk mendapatkan produk sesuai kebutuhan mereka. Kemudian di bab 5 ada analisis pasar. Yang pertama ada deskripsi industri. Jadi industri makanan sehat atau healthy food di Indonesia itu juga terus mengalami pertumbuhan yang sangat meningkat. In this era banyak banget anak-anak yang udah aware dengan kesehatannya, aware dengan makanan yang dimakan. Jadi tetap memperhatikan kandungan daripada makanannya begitu. Jadi kami menghadirkan Webisius untuk di tengah kesibukan masyarakat modern, terutama di lingkungan perguruan tinggi, mendorong meningkatkan permintaan terhadap makanan yang praktis tapi juga bergizi. Lanjut Kak. Jadi Webisius itu hadir sebagai inovasi makanan sehat berupa salad wrap yang mengkombinasikan salad segar dengan sumber protein dalam satu sajian praktis. Jadi produk ini juga menggunakan tortilla sebagai sumber karbohidratnya. Kemudian ada isian berupa wortel, kubis, timun, jagung manis segar, selada, dan ayam lada hitam yang kami padukan dengan saus spesial yaitu saus lada hitam. Kombinasi tersebut menghasilkan produk yang akan kaya akan serat, vitamin, mineral, dan protein. Lanjut Kak. Kemudian target pembelian kami. Target pemasaran kami ada di seluruh sivitas akademik Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah yang terdiri atas mahasiswa, dosen, karyawan, dan seluruh yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik, terutama di kampus 2. Jadi sasaran tersebut dipilih karena seluruh kelompok memiliki mobilitas yang tinggi sehingga membutuhkan makanan yang praktis namun tetap memenuhi kebutuhan gizi hariannya. Mahasiswa menjadi target utama karena merupakan kelompok usia produktif yang mulai memiliki kesadaran terhadap pentingnya pola makan sehat. Jadi beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pengetahuan gizi berhubungan dengan kebiasaan makanan mahasiswa sehingga menyediakan makanan sehat di lingkungan kampus berpotensi meningkatkan kualitas konsumsi pangan mereka. Lanjut saja Kak. Oke, yang kemudian ada kompetitor. Di sini kompetitor langsung meliputi penjualan salad, kemudian ada kebab, sandwich, terus itu rice bowl sehat. Yang beberapa kelompok lain kemarin menjual itu.
Kemudian kompetitor tidak langsung berasal dari kantin kamu sendiri. Kemudian ada pedagang makanan cepat saji maupun usaha kuliner yang ada di sekitar Universitas Muhammadiyah Gresik. Meskipun demikian, Webisnis memiliki beberapa keunggulan dibandingkan produk pesaing, yaitu menggunakan bahan-bahan yang segar setiap hari, memadukan sayuran dengan protein ayam yang dijadikan dalam satu wrap dengan saus spesial yang kami buat. Gitu. Yang kelima ada proyeksi. Jadi melihat meningkatnya tren konsumsi makanan sehat di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa, peluang pemasaran webisnis dinilai cukup menjanjikan. Jadi lingkungan kampus merupakan pasar potensial karena memiliki jumlah konsumen yang besar dan aktivitas yang berlangsung setiap harinya. Jadi beberapa ini juga menunjukkan bahwasannya ketersediaan makanan sehat di lingkungan kampus dapat memengaruhi pilihan konsumsi mahasiswa, sehingga peluang keberhasilan produk sehat menjadi lebih tinggi apabila mudah dijangkau oleh konsumen. Jadi pada tahap awal ini, webisnis menargetkan peningkatan penjualan melalui sistem open pre-order dengan penjualan langsung pada kegiatan bazar kampus. Jadi strategi promosi dilakukan melalui media sosial, grup WhatsApp, kemudian penyebaran poster digital, serta promosi secara langsung kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan. Dalam jangka menengah, webisnis juga diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan makanan sehat favorit di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik dengan memperluas pemasaran pada kegiatan seminar ataupun pelatihan, rapat dosen, juga kegiatan organisasi mahasiswa. Jadi dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi, meningkatkan minat terhadap makanan sehat yang praktis. Jadi webisnis memiliki prospek usaha yang baik untuk berkembang sebagai produk kuliner sehat yang inovatif, bergizi, dan terjangkau di lingkungan kampus. Kemudian di bab 6 ada kompetitor dan benchmark. Jadi di dalam ketika bazar kemarin ada beberapa kompetitor yang menghadirkan makanan-makanan sehat lain yang hampir sama dengan kami. Lanjut, Kak. Nah, jadi di webisnis sendiri, harga satuannya ada 16.000 dengan paket bundling dengan infus water. Harga menjadi lebih hemat atau lebih terjangkau, yaitu sekitar 20.000. Kemudian dengan sistem penjualan open pre-order dan Bukalapak di bazar. Nah, ada lagi kompetitor kami yaitu Chicken Teriyaki Sandwich. Ini hampir sama dengan kami, cuma beliau menyajikan dengan roti. Kalau kami dengan tortilla dengan harga satuan 18.000 dengan paket bundling dengan watermelon splash, yang dimana ini lebih banyak gulanya daripada infus water, dengan sistem yang sama dengan kami yaitu open pre-order dan Bukalapak di bazar. Kemudian ada kimbap mix salad yang harga per packnya 20 box dengan prosesnya juga sama, open pre-order dengan Bukalapak di bazar. Kemudian juga ada chicken shepherd pie keju dengan harga 15.000 dibanding dengan susu jelly bunga telang, harganya sama dengan kami, paket bundlingnya yaitu 20.000. Sistemnya juga sama, open pre-order dan Bukalapak di bazar. Yang selanjutnya ada rice bowl sambal matah. Di sini jadi satu sama standnya, jadi satu sama dengan yang pie keju itu. Bundlingnya juga sama dengan susu jelly bunga telang yaitu 20.000. Sistemnya juga sama, open pre-order dan Bukalapak bazar. Kemudian ada susu jelly bunga telang, ini dijual terpisah. Jual terpisah sama rice bowl sama sambal matahnya. Senilai 8.000 menjadi paket bundling, sama juga sistemnya open pre-order dan Bukalapak di bazar.
Yang terakhir ada Yoglise brand yogurt cheesecake. Per slice-nya harganya 17.000. Mereka menawarkan bundling dua slice-nya sekitar 32.000. Sistemnya juga sama, open pre-order dan Bukalapak di Bazar. Kemudian kami analisis bahwasanya Warbisius menawarkan konsep healthy food berupa salad wrap dengan isian yang seperti saya tadi jelaskan. Jadi sebagai pelengkap, produk ini juga memadukan dengan infus water yang terbuat dari lemon, timun, dan daun mint, dan air mineral sehingga menghasilkan paket makanan yang praktis, bergizi, dan menyegarkan. Dibandingkan dengan chicken teriyaki sandwich, keduanya produknya itu sama, sama-sama menawarkan makanan praktis berbahan dasar ayam dan sayuran, namun harga satuan bisnis lebih terjangkau yaitu 16.000, sedangkan chicken teriyaki 18.000. Paket banding dari kami 20.000, sedangkan paket banding dari sandwich itu ada 25.000. Dengan sisi harga tersebut, Warbisius memberikan nilai yang lebih karena konsumen memperoleh makanan tinggi serat beserta minuman yang sehat dengan low kalori dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian ada di kompetitor Kimbap Mix Salad, memiliki konsep makanan yang sehat juga, tapi akan tetapi produk ini terjual dengan harga yang sedikit pricey, yaitu 20.000 per box, dan tidak menyediakan paket bundling. Jadi Warbisius juga menjadi alternatif yang lebih ekonomis daripada Kimbap Mix, seharga 20.000, sehingga konsumen sudah memperoleh makanan dan minuman dalam satu paket. Kemudian yang kompetitor selanjutnya ada Chicken Shepherd Pie Keju dan Rice Bowl sambal mata, dijual dengan harga yang sama yaitu 15.000. Kemudian keduanya dipadukan dengan es bunga telang yaitu dengan 20.000, sama dengan paket Warbisius. Kak agak ke bawah. Yaitu perbedaannya terletak pada jenis minuman yang ditawarkan, di mana infus water pada Warbisius lebih rendah kalori dan rendah gula dibandingkan minuman berbasis susu, begitu. Kemudian pada sementara itu Yoglise brand cheesecake digunakan sebagai dessert premium dengan harga 17.000 per slice-nya. Kalau paket bundlingnya seharga 32.000 untuk 2 slice. Jadi produk ini juga memiliki cita rasa dan yang khas dan cocok sebagai makanan penutup, berbeda dengan cheesecake biasanya gitu. Jadi Warbisius juga berfungsi sebagai makanan utama yang memberikan rasa kenyang juga, kemudian sekaligus memenuhi semua kebutuhan gizi melalui kombinasi sayuran segar dan protein ayam. Jadi secara keseluruhan Warbisius itu memiliki keunggulan kompetitif karena menawarkan harga yang relatif terjangkau, paket bundling yang ekonomis, kemudian komposisi gizi yang lebih seimbang, kandungan serat yang tinggi, serta konsep healthy yang sesuai dengan tren gaya hidup sehat di kalangan mahasiswa dan sivitas akademis. Nah, di sini ada agak ke atas sedikit. Nah, di sini ada bisnis benchmark ya, di mana ini membandingkan ya beberapa aspek terhadap kompetitor yang lain. Langsung lanjut bawahnya, Kak. Jadi berdasarkan hasil benchmarking, Warbisius itu juga memiliki posisi yang paling kompetitif di antara produk-produk pada bazar kemarin dengan harga satuannya 16.000 dan paket bundling dengan infus water itu sekitar 20.000. Jadi Warbisius itu menawarkan kombinasi makanan dan minuman. Kak, dikeatasin dong. Sehat dengan makanan dan minuman sehat dengan harga yang lebih ekonomis dibandingkan beberapa kompetitor lain. Kemudian penggunaan sayuran segar dan ayam sebagai protein utama, serta infus water tanpa penambahan gula menjadi nilai tambahan yang membedakan Warbisius dari produk lainnya.
keunggulan tersebut didukung oleh sistem open pre-order yang kami buat, yang memungkinkan setiap produk dibuat sesuai dengan pemesanan sehingga kualitas, kesegaran, dan kepuasan konsumen dijaga. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu di bab 7 ada strategi pemasaran. Yang pertama ada positioning. Nah, ini itu merupakan strategi yang digunakan untuk membangun citra produk di benak konsumen sehingga memiliki nilai yang berbeda dibandingkan produk pesaing. Nah, di sini produk kami, Herbseolus itu diposisikan sebagai makanan sehat, praktis, terjangkau yang ditujukan bagi mahasiswa, dosen, dan karyawan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, produk ini hadir juga sebagai alternatif penggunaan sayuran segar, protein hewani, dan minuman yang rendah kalori. Nah, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, keunggulan Herbseolus ini itu dibandingkan kompetitor lain itu memiliki kombinasi yang pas karena paket banding dengan infus water. Nah, selain menawarkan cita rasa yang lezat melalui ayam lada hitam dan saus spesial lada hitam, produk ini juga memberikan manfaat kesehatan karena mengandung kebutuhan gizi makro dan mikro. Contohnya ada serat, vitamin, mineral, serta protein yang cukup. Nah, dengan konsep tersebut, Herbseolus ini tuh diharapkan mampu menjadi pilihan utama bagi sivitas akademika yang menginginkan makanan praktis namun tetap mengandung bergizi yang seimbang. Nah, positioning ini tuh sejalan dengan meningkatnya tren konsumen makanan sehat pada kelompok usia dewasa muda yang mulai memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi. Nah, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumen itu khususnya mahasiswa cenderung memilih produk yang memiliki manfaat kesehatan, kualitas bahan baku yang baik, dan harga yang sesuai dengan kemampuan daya beli mereka. Kemudian ada pricing. Nah, strategi penetapan harga pricing ini tuh dilakukan dengan mempertimbangkan biaya produksi juga, harga kompetitor lainnya, serta daya beli target konsumen. Nah, Websolus ini tuh menggunakan strategi competitive pricing, yaitu menetapkan harga yang mampu bersaing dengan produk lain tanpa mengurangi kualitas bahan baku maupun nilai gizi produknya. Jadi kita itu saat penentuan harga itu juga diperhatikan biaya produksinya dan kemampuan daya beli untuk warga kampus 2. Nah, harga satu porsi Absolus ini itu cuma 16.000, sedangkan infus waternya itu jual harga 5.000 untuk satu botol yang ukuran 200 ml. Nah, dengan ketambahan infus water itu bisa juga memberikan nilai tambah kepada konsumen. Nah, ada juga disediakan paket bundling berupa satu porsi salad wrap dan satu botol infus water dengan harga 20.000 saja. Nah, paket bundling tersebut itu memberikan penghematan sebesar Rp1.000 dibandingkan apabila kedua produk dibeli secara terpisah. Nah, strategi harga tersebut dinilai cukup kompetitif apabila dibandingkan dengan produk pesaing kami, yaitu seperti chicken teriyaki sandwich dijual seharga satu porsi 18.000 dengan paket banding 25.000, sedangkan kimbap mix salad dijual dengan harga 20.000 per box. Dengan demikian, produk kami, Herbseolus itu mampu menawarkan produk sehat dengan harga yang lebih ekonomis, namun tetap memperhatikan kualitas produk juga. Nah, selain meningkatkan daya konsumen, strategi banding juga bertujuan untuk meningkatkan nilai transaksi pembelian sekaligus memperkenalkan infus water sebagai minuman sehat pendamping salad wrap. Tidak usah. Nah, yang selanjutnya ada produk. Nah, produk utama yang kami tawarkan ke konsumen itu ada Wapsiolus salad wrap, yaitu makanan sehat yang dikemas menggunakan kulit tortilla sehingga praktis dibawa dan dikonsumsi dengan isian kondimennya ada beberapa, ada wortel, ada kubis, ada timun, ada tomat, ada jagung manis, ada selada juga dan ayam lada hitam dan dressing spesial racikan kami yaitu spesial dressing salad lada hitam dicampur dengan wijen. Itu menjadi ciri khas produk kami.
Nah, kombinasi bahan tersebut menghasilkan makanan yang kaya akan serat, vitamin, mineral, protein sehingga sesuai dengan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya untuk mahasiswa yang memiliki aktivitas yang sangat padat. Nah, selain produk utama kami, Papselus Salad Wrap juga kami menawarkan infus water yang dibuat menggunakan air mineral, irisan lemon, timun, dan daun mint. Nah, minuman ini tuh dipilih sebagai alternatif minuman sehat karena tidak menggunakan tambahan gula sama sekali sehingga lebih rendah kalori dibandingkan minuman kekinian lainnya. Nah, keunggulannya yaitu eh, kami menggunakan bahan baku segar setiap harinya dan ciri khas saus lada hitam dan produk kami juga memiliki penyajian yang sangat praktis sehingga bisa dibawa kemana-mana dan memiliki harga yang terjangkau. Nah, seluruh produksi itu dilakukan melalui ada sistem pre-order dan melalui secara langsung ada di Bazar Selasar Kampus 2. Nah, kemudian ada place. Nah, strategi distribusi web solusi ini tuh dilakukan secara langsung atau direct selling kepada konsumen melalui sistem pre-order atau PO dan penjualan pada stand buyer secara langsung tatap muka di halaman kampus 2 Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, kenapa kami menggunakan sistem PO ini? Karena sistem PO ini tuh dapat memberikan kemudahan kepada konsumen untuk memesan produk sebelum hari penjualan sehingga jumlah produksi dapat disesuaikan dengan jumlah pesanan. Jadi tidak sampai ada produk yang tidak laku terjual. Nah, strategi ini itu mengurangi resiko produk terjual sekaligus menjaga kualitas makanan karena seluruh produksi dibuat dalam kondisi segar pada saat hari H distribusi. Nah, promotion yang selanjutnya ada promotion. Nah, strategi promotion salad bread ini itu kami menggunakan media sosial dan promosi langsung kepada target konsumen kita. Nah, kami itu ada memposting di story WA, ada juga melalui story Instagram, kemudian kami juga ada stand masa secara langsung. Nah, kenapa kami menggunakan promosi di digital? Karena menurut kami promosi dilakukan digital itu eh, memiliki daya tarik yang sangat luar biasa. Jadi orang tinggal kami nanti pesanannya akan kami siapkan gitu. Nah, selain promosi digital, kami juga melakukan promosi secara langsung selama kegiatan bazar melalui pemasangan banner, display produk yang sangat menarik, serta pemberian informasi mengenai manfaat kesehatan, salad wrap, dan infus water kepada calon konsumen kita. Nah, strategi ini tuh kami lakukan untuk meningkatkan minat beli sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang. Nah, selanjutnya yaitu di bab 8 ada finansial. Di sini ada yang pertama ada proyeksi penjualan, yang pertama ada price per unit. Itu artinya di sini yang pertama ada biaya bahan baku. Bahan bakunya udah tertera bahwasanya ada wortel, ada timun, selada, jagung manis, kubis, tomat, ladaku, dan margarin. Kemudian ada mayones, ada tortilla, keseluruhan dan lain sebagainya. Nah, keseluruhan bahan baku ini kami total itu ada 139.000. Nah, selain bahan baku, kami juga ada biaya operasional produksi. Yang pertama ada packaging berupa mika, ada print pamflet, ada print label, ada kertas packaging, ada kantong kresek, ada tenaga kerja, dan kemudian ada LPG untuk produksinya. Nah, biaya operasional produksi kami itu di sini ada 87.000. Nah, sehingga rekapitulasi biaya produksi ada total biaya bahan baku dan operasional itu totalnya ada 226. Nah, untuk HPP itu rumusnya yaitu total biaya produksi dibagi jumlah produksi kami. Nah, di sini ada 200 total biaya produksinya ada 226.000 dan produk yang kami produksi itu ada 18 pieces
Nah, sehingga ada ketemu 12.500 dan kami bulatkan menjadi 13.000. Nah, kemudian ada harga jual. Di sini HPP-nya tadi udah ketemu 13.000 dan kami mengambil laba sebanyak 20%. Kalau dirupiahkan menjadi 2.600, jadi sehingga totalnya yaitu 15.600. Agar memudahkan transaksi, kami bulatkan menjadi 16.000 rupiah. Nah, kemudian ada total unit sold. Nah, jumlah sangat berat yang diproduksi ada 18 pieces. Seluruh produk yang kami produksi itu kemarin alhamdulillahnya habis semua terjual. Nah, kemudian ada sales volume, rumusnya yaitu ada total unit sold dikali harga jual. Nah, tadi kan udah dijelaskan bahwasanya produk kami 18 pieces itu udah terjual semuanya dan harga jualnya per piecesnya yaitu 16.000. Nah, kemudian perhitungannya 18.000 dikali 18 pieces dikali 16.000 yaitu total pendapatan kami adalah 288.000. Nah, kemudian ada cost per unit. Ini tuh rumusnya jumlah produksi dibagi total biaya produksi. Jadi 234 dibagi 18.000 itu ketemu 13.000 per pieces. Kemudian ada eh, cost of sales atau harga pokok penjualan. Di sini ada rumusnya total unit sold dikali cost per unit. Jadi total unit sold-nya tadi kan 18 pieces. Kemudian cost per unitnya itu ada 13.000. Jadi perhitungannya 18.000 dikali 13 yaitu totalnya ada 234. Kemudian ada gross margin atau istilahnya laba kotor. Nah, ini tuh ada rumusnya juga. Rumusnya yaitu sales volume dikurangi cost of sales. Nah, cost sales volumenya tadi kan kami mendapatkan 288 ya. Nah, cost of sales-nya kami mendapatkan 234. Jadi, perhitungannya 288 dikurangi 234 ada 54.000. Kemudian ada persentase gross margin. Di sini perhitungannya yaitu 54.000 dibagi 288 dikalikan 100%. Jadi gross margin yang kami peroleh itu 18,75%. Kemudian ada expense budget. Kemudian yang pertama ada hitung fixed cost. Nah, ini tuh merupakan biaya tetap yang tidak berubah meskipun jumlah produksi itu berubah. Jadi ada dua, ada tenaga kerja sama print pamflet. Nah, tenaga kerjanya itu 30.000 dan print pamfletnya itu 10.000. Jadi totalnya fixed cost yang kami tetapkan yaitu 40.000. Kemudian ada hitung variable cost. Nah, ini tuh biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produk yang diproduksi. Jadi, ini kan biaya bahan bakunya ya. Kemudian ada biaya operasionalnya, kemudian direkapitulasi, kemudian ada cash flow projection. Diasumsikan seluruh produk 18 pieces itu terjual dengan harga 16.000, kemudian modal produksinya nanti kan 226, sedangkan penjualan salad berat kami 18 itu kan totalnya 288. Jadi rumusnya yaitu kas masuk dikurangi kas keluar, 288 dikurangi 226, jadi saldo kas bersih yang kami peroleh itu 62.000. Kemudian ada aset dan liabilitas. Asetnya yaitu kas penjualan ada 288 dan persediaan akhir 0, jadi total asetnya yaitu 228. Liabilitas, jadi karena usaha yang kami dirikan, kami lakukan itu tidak menggunakan pinjaman, maka ini utang usaha 0, pinjaman juga 0, jadi total liabilitas itu juga 0 karena kami saat produksi kemarin tidak menggunakan pinjaman bank maupun sentra lainnya. Kemudian ada break even analysis. Di sini diketahui fixed cost-nya tadi kan 40.000 ya. Kemudian total biaya produksinya ada 226, kemudian jumlah produk yang kami
jual itu ada 18 pieces dan harga jualnya per piecesnya yaitu 16.000. Jadi hitung variable cost karena variable cost itu total biaya produksi dikurangi fixed cost 226 dikurangi 40.000, kemudian totalnya ada 186, maka variable cost per unit adalah 186 dibagi 18 pieces, totalnya ada 10.333. Kemudian kami hitung BEP, itu ada BEP unit sama BEP rupiah. Nah, yang pertama itu ada BEP unit, itu rumusnya fixed cost dibagi harga jual dikurangi variable cost unit. Jadi 40.000 dikurangi 16.000 dibagi 16.000 dikurangi 10.303. Jadi 40.000 dibagi 506 40.000 dibagi 5.667, jadi BEP per unit itu 7,0. Nah, kami bulatkan menjadi 8 pieces. Jadi kami itu bisa dapat keuntungan apabila produk kami itu terjual sebanyak 8 pieces. Akan tetapi produk kami itu kan tadi berhasil terjual semua 18 pieces. Jadi kami berhasil mendapatkan keuntungan. Kemudian hitung BEP rupiahnya. BEP rupiah ini rumusnya ada BEP unit dikali harga jual. BEP unitnya tadi kan 8 ya dikali 16 jadi 112 dibulatkan menjadi 113. Kemudian total break even analysis, fee cost-nya ada 40.000, variable cost-nya ada 186, variable cost per unitnya ada 10.333, harga jual per unit 16.000, dan contribution margin per unitnya itu ada 5.667, dan BP per unitnya ada 8 pieces, dan BP rupiahnya ada 113. Nah, interpretasinya yaitu berdasarkan hasil perhitungan, usaha salat wrap akan mencapai titik impas break-even point apabila berhasil menjual minimal 18 pieces atau memperoleh nilai penjualan sekitar 113. Pada pelaksanaan baja, seluruh 18 pieces salat wrap itu kan berhasil terjual ya, dengan total penjualan sebesar 288, sehingga penjualannya itu telah melampaui batas impas dan usaha akan memperoleh keuntungan. Jadi usaha yang kami dirikan itu berhasil memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Kemudian ada bab penutup, ada kesimpulan. Nah, kegiatan kewirausahaan itu kami lakukan melalui produk Papsiolus, sudah dilakukan melalui tahap ada perencanaan, produksi, pemasaran, hingga penjualan. Nah, produk yang kami buat itu tentunya salad wrap menggunakan bahan dengan berkualitas pilihan, bahan segar, yang dipadukan dengan infus water sebagai minuman pendamping. Nah, konsep yang kami buat itu konsep makanan sehat yang praktis dengan harga yang terjangkau, sehingga menjadi salah satu daya tarik produk ini bagi konsumen. Nah, selama pelaksanaan kegiatan itu kami bekerja sama dan kami melakukan tugasnya masing-masing, yaitu, nah, pemasarannya juga dilakukan sistem PO dan penjualan langsung melalui stand bazar di halaman Fakes. Nah, dari penjualan yang kami lakukan itu bahwasannya produk kami, produk Babsiolus itu mendapatkan respon yang cukup baik dari konsumen dan mampu memberikan keuntungan bagi kelompok tadi karena produk kami berhasil, alhamdulillahnya laku semuanya. Nah, melalui kegiatan ini, kami itu tidak hanya belajar bagaimana menjual sebuah produk, tetapi juga belajar menyusun perencanaan usaha, mengatur pembagian tugas, melakukan promosi, melayani konsumen, sehingga mengelola keuangan usaha. Nah, pengalaman tersebut itu menjadi pembelajaran yang berharga dan menambah wawasan tentang dunia kewirausahaan. Nah, untuk sarannya yaitu setelah kami melakukan kegiatan, itu ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan harus diperbaiki agar usaha kami, Berpsiolus itu menjadi lebih baik. Nah, saran yang pertama yaitu ada promosi produk sebaiknya dilakukan
dilakukan lebih maksimal, misalnya memanfaatkan media sosial secara lebih aktif, membuat konten yang menarik agar produk dapat dikenal oleh lebih banyak orang. Kemudian selain itu variasi menu juga dapat ditambah sehingga konsumen memiliki lebih banyak pilihan. Kemudian untuk kedepannya kualitas produk, kebersihan, dan pelayanan pada konsumen perlu terus dipertahankan agar kepercayaan pelanggan tetap terjaga. Kami juga berharap pengalaman dari kegiatan kewirausahaan ini dapat bekal untuk mengembangkan usaha di kemudian hari serta menumbuhkan semangat berwirausaha di kalangan mahasiswa. Nah, ini tuh ada lampirannya, yaitu ada bisnis model Canvas atau BMT yang sudah kami buat dan kami presentasikan. Kemudian ada daftar pustakanya. Ini ada kami mengambil dari beberapa artikel yang sudah melakukan penelitian sebelumnya. Kemudian ada laporan dan evaluasi bisnis akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, boleh di scroll ke atas, Kak. Nah, jadi ada nama produk kami ya. Produk kami namanya adalah Wraplicious Salad Wrap. Jadi tampilannya seperti yang ada di lampiran ini. Nah, seperti ini kami memakai packaging Mika yang melihatkan hasil daripada salad wrap kami. Lanjut, Kak. Nah, seperti yang kami jelaskan tadi, komposisinya juga terdiri dari tortilla, selada, kubis, wortel, timun, jagung manis segar, ayam yang sudah dibumbui dengan lada hitam dengan saus atau dressing spesial lada hitam, dan wijen sangrai. Di tahapan pembuatan, kami menyiapkan seluruh bahan baku yang segar, kemudian dicuci dengan bersih sesuai dengan SOP. Kemudian kami juga menerapkan higienitas dan sanitasi pangan. Yang kemudian kedua, kami mengolah ayam dengan bumbu khusus yang kami racik, yaitu bumbu lada hitam hingga matang sempurna. Kemudian mengiris wortel, kubis, timun, selada, dan jagung manis. Kemudian keempat, kita memanaskan tortilla atau di pan dulu tortillanya sebentar agar lebih lentur. Kemudian menata sayuran di atas tortilla dan menambahkan ayam lada hitam juga dressing spesial kami, yaitu saus lada hitam. Kemudian melipat tortilla sehingga membentuk salad wrap. Kemudian ada evaluasi pembuatan. Jadi selama proses produksi tidak ditemukan kendala yang berarti. Seluruh bahan baku tersedia sesuai kebutuhan dan proses pembuatan. Jadi evaluasinya yaitu proses menghitung tortilla harus dilakukan secara hati-hati juga agar isian tidak keluar dan bentuknya tetap konsisten dan menarik. Juga selain itu, jumlah saus lada hitam perlu disesuaikan agar tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit, dan tidak terlalu membuat tortilla basah atau lembek. Jadi evaluasi ini menjadi dasar perbaikan agar kualitas produk bisa konsisten pada setiap proses produksinya. Kemudian ada dari pemasaran, jadi yang kami jelaskan tadi, strategi Wraplicious itu digunakan dengan memanfaatkan media digital atau media sosial melalui dan promosi langsung kepada target konsumen. Jadi promosi digital kami melalui media sosial Instagram, WhatsApp, dan penyebaran pamflet digital pada grup kelas kami. Kemudian informasi yang disampaikan meliputi foto produk, daftar harga, paket bundling, dan jadwal open PO, kemudian juga lokasi stand bazar kami. Selain promosi digital, dilakukan pula promosi secara langsung selama kegiatan bazar melalui pemasangan
poster, kemudian display produk yang menarik juga, serta pemberian informasi mengenai manfaat kesehatan salad wrap dan infus water kepada calon konsumen kami. Jadi strategi ini juga bertujuan untuk meningkatkan minat beli dari konsumen kami, juga sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang. Selain itu, konsumen juga membeli sebagai penjual. Sebelum konsumen membeli, kami sebagai penjual juga menjelaskan tentang produk kami, berbagai kandungan dan yang terdapat pada salad wrap. Setelah produk diterima oleh konsumen, tim Wrappisius tetap memberikan pelayanan dengan meminta tanggapan mengenai rasa, kualitas, dan kemasan melalui komunikasi langsung maupun melalui WhatsApp. Jadi masukan dari konsumen digunakan sebagai bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas produk kami selanjutnya. Selain itu juga pelayanan yang ramah dan responsif dari kami diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pada pelanggan sehingga mendorong pembelian ulang atau repeat order serta promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Nah, ini ada review dari teman-teman kami yang memesan salad wrap kami. Ya, kami ada dapat evaluasi dari saus spesial kami yang kami buat. Ada pula juga yang menurut konsumen kami, beliau sangat suka gitu. Jadi kegiatan penjualan produk Wrappisius salad wrap dilaksanakan pada saat open pre-order dan bazar kewirausahaan berbasis Islami Universitas Muhammadiyah Gresik. Produk dipasarkan kepada mahasiswa, dosen, dan seluruh aktivitas di Universitas Muhammadiyah Gresik melalui media sosial dan juga langsung di stand bazar. Jadi seluruh produk yang diproduksi berhasil terjual sold out. Lanjut, Kak. Adapun tabel dari hasil penjualan, jadi minggu ke-1 atau open pre-order, era open pre-ordernya ada 8 pesanan yang masuk dengan harga satuan 16.000. Dengan total penjualan di open pre-order ada 128.000. Dan di minggu kedua atau di bazar kewirausahaan, kami menjual 10 pieces ya dengan harga satuan 16.000 dengan total penjualan adalah 160.000 dan total keseluruhannya adalah 288.000. Nah, ini ada kurva yang kami buat di mana open PO kami mendapatkan 8 dan bazar offline-nya sekitar 10. Jadi berdasarkan grafik di atas, penjualan Wrappisius salad pada minggu pertama itu ada 8 porsi, sedangkan pada minggu kedua saat pelaksanaan bazar kewirausahaan meningkat menjadi 10 porsi. Dengan demikian, total produk berhasil terjual adalah 18 produk dengan pendapatan 288.000. Jadi hasil ini juga menunjukkan bahwasannya penjualan langsung pada saat bazar memberikan kontribusi penjualan yang tinggi, begitu. Jadi pada laporan keuangan kami disusun untuk mengetahui jumlah biaya, kemudian selama proses produksi juga hingga pemasaran serta mengetahui keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan Wrappisius salad wrap. Seluruh biaya yang digunakan meliputi biaya bahan baku, biaya produksi, kemudian seluruh produk yang diproses berhasil terjual sehingga usaha memperoleh keuntungan. Ya, di situ kami cantumkan tabelnya. Ya, yang sudah kami jelaskan tadi. Langsung saja, Kak. Nah, kemudian ada ringkasan posisi keuangan. Nah,
Ada total pendapatan kami ada 288.000 dengan pengeluaran kami ada 226.000 rupiah. Dan laba bersihnya ada sekitar 62.000. Status usaha laba atau untung. Dari analisis laporan keuangan berdasarkan hasil perhitungan keuangan, usaha berbisnis Salad Wrap memperoleh pendapatan sebesar 288.000 dengan total biaya produksi sebesar 226.000 sehingga menghasilkan laba bersih sekitar 62.000. Seluruh produk yang diproduksi sebesar 18 porsi berhasil terjual sehingga tidak terdapat produk yang sisa. Jadi hal ini juga menunjukkan bahwasannya kegiatan bazar itu berjalan dengan baik dan strategi penjualan yang kami lakukan mampu memberikan keuntungan yang cukup bagi kelompok kami. Keuntungan tersebut diperoleh karena harga jual produk juga telah mampu menutupi seluruh biaya produksi serta menghasilkan selisih yang layak untuk selisih keuntungan yang positif. Hasil ini juga menunjukkan bahwasannya usaha wrap bisnis itu layak untuk dikembangkan lagi ya untuk pada bazar-bazar yang akan dilakukan ke depannya. Juga penjualan berikutnya dengan peningkatan promosi dan variasi produk lainnya. Evaluasi dan strategi selanjutnya adalah secara keseluruhan kegiatan usaha wrap bisnis berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Proses produksi tidak mengalami kendala yang berarti setiap anggota kelompok sudah bekerja sama mulai dari persiapan bahan, proses pembuatan, pengemasan, sampai penjualan dapat dilakukan dengan lancar sehingga produk yang dihasilkan tetap terjaga kualitas dan kesegarannya. Selama kegiatan penjualan, produk wrap bisnis juga mendapatkan respon yang cukup baik dari konsumen. Banyak konsumen memberikan tanggapan positif mengenai rasa, kemudian kesegaran bahan dan kemasan produk yang menarik. Kemudian meskipun pelaksanaan usaha berjalan dengan baik, masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan, yaitu bagian promosi. Jadi promosi yang dilakukan masih sangat terbatas melalui media sosial dan kegiatan besar saja, sehingga jangkauan konsumen juga belum maksimal. Jadi kedepannya kami akan promosi bisa dilakukan secara aktif lagi dengan membuat konten ataupun hal yang menarik di media sosial yang memperbanyak publikasi sebelum penjualan. Juga untuk strategi selanjutnya, kami berencana untuk mempertahankan kualitas produk dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan terus melakukan inovasi agar wrap bisnis dapat terus berkembang dan memiliki peluang yang dapat dijalani kembali untuk kegiatan selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari lapangan hasil belajar kewirausahaan dengan produk kami yaitu Salad Wrap dan minuman infus water yang diharapkan bisa menjadi produk makanan yang banyak diminati dan bermanfaat bagi konsumen. Dan semoga dengan adanya kegiatan bazar ini bisa membantu kami dalam mengembangkan kemampuan dalam berwirausaha untuk kedepannya. Sekian presentasi tersebut dari kami. Adanya kurang lebih kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan.